Tuhan bersamamu dan bersama rohmu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berdiri di pantai Danau Genesaret. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jalan. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Inti dari pesan bacaan-bacaan hari ini, khususnya dari bacaan Injil, hanya satu, yaitu tentang panggilan Tuhan dan komitmen. Sebelum Yesus memanggil murid-muridnya, dia lebih dahulu mengajar dengan maksud untuk menyentuh hati orang banyak dengan sabdanya, agar hati mereka terbuka. Orang-orang banyak selalu tertarik datang pada Yesus untuk mendengar dia, karena ketika mereka mendengar Yesus, mereka merasakan hati mereka diterangi. Mereka mengerti akan banyak rahasia hidup. Mereka mengerti akan apa yang mereka lakukan di dalam agama. Dan setelah Yesus mengajar, Yesus membuat tanda ajaib. Yesus membuat mujizat, di mana murid-murid Yesus, calon murid-murid Yesus itu menangkap ikan di siang bolong. Dan ketika
murid-murid atau calon murid ini melihat mujizat yang begitu hebat, Petrus waktu itu masih bernama Simon begitu terpesona dan sangat tertarik pada Tuhan. Tetapi pada saat yang sama juga dia merasa sangat tidak layak. Dia mengatakan, Tuhan, pergi daripadaku, saya ini orang berdosa. Salah satu ciri orang yang merasa terpanggil yaitu dia merasa tidak layak. Dan Yesus bersabda kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dari seorang nelayan harus beralih tugas menjadi seorang pewarta. Dari seorang yang hanya tahu menjala ikan, dia harus menjadi penjala manusia. Dan itu suatu hal yang sangat berbeda. Dari kehidupan yang hanya berkarya untuk hal-hal ekonomis menjadi kehidupan dengan karya yang mempunyai makna kerajaan Allah. Seperti saya katakan tadi, semua orang yang merasa terpanggil selalu diikuti dengan satu perasaan, yaitu kenapa saya tidak layak. Saya ingat sekitar 30 tahun yang lalu lebih, ketika pertama kali saya mengalami sentuhan Tuhan yang sangat dalam, itu di tahun kurang lebih tahun 79. Saya bergetar, saya takut. Yang pertama saya ingat yaitu dosa-dosa saya. Yang saya teringat adalah kelemahan-kelemahan saya. Yang saya ingat adalah kerapuhan saya. Dan saya dihantui oleh risiko-risiko akan kegagalan. Akan rasa takut, bagaimana kalau nanti saya ditolak? Bagaimana kalau saya gagal di tengah jalan? Bagaimana kalau hidup saya hancur ketika saya tidak berhasil? Bagaimana kalau saya salah, saya mempermalukan diri dan keluarga? Dan kalaupun saya tidak jadi, saya kerja apa? Manusia banyak takut pada risiko kehidupan. Padahal sebenarnya dengan kita masuk dalam kehidupan, kita tidak bisa menghindar dari risiko. Ada seorang teman wanita saya, teman wanita bukan pacar. Dia berkata begini, saya putuskan tidak mau menikah karena saya takut akan apa yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau saya menikah. Apakah saya akan punya anak? Bagaimana kalau saya tidak punya anak? Apa kata suami saya? Apa kata orang? Dan kalau saya punya anak, bagaimana anak ini nanti? Apakah dia tumbuh normal? Apakah dia sehat? Apakah dia nanti pinter? Dan kalaupun pinter, apakah dia akan menjadi anak yang baik? Apakah dia tidak salah bergaul dan nanti tidak salah pilih pasangan hidup? Saya tidak berani menduga-duga, maka dia putuskan tidak mau menikah. Banyak sekali orang yang takut pada risiko dari pilihan hidup. Padahal semua pilihan hidup, termasuk ketika kita tidak mau memilih pun, ada risikonya. Demikian juga ketika orang mengambil keputusan untuk menerima dan melakukan tugas perutusan dari Kristus. Walaupun yang memanggil itu adalah Allah, tidak ada yang tanpa risiko. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan kita. Tetapi justru disitulah keunggulan dari seorang yang menjawab panggilan Tuhan. Justru karena ketidakjelasan itulah menjadi sesuatu yang sangat istimewa
Karena Tuhan menghendaki supaya setiap orang yang mengikuti Dia dan mau melayani harus berani percaya. Bukan percaya, tapi berani percaya bahwa kalau Tuhan yang memanggil, Dia juga yang akan memelihara. Kalau Tuhan yang memanggil, Dia juga akan membantu. Kata-kata ini sudah sering saya dengar, tetapi tidak mudah untuk percaya. Maka Santo Paulus memakai istilah, berbahagialah orang yang berani percaya. Saya masih ingat kata-kata dari ayah saya ketika saya memutuskan masuk seminari dan menghadapi ujian-ujian. Saya menulis surat men-sharingkan betapa beratnya persiapan. Apa menulis dengan kalimat yang sederhana, jangan takut, engkau berada di dalam perhatian Tuhan. Kalau murid-murid Yesus yang 12 orang itu menjalani tes psikologi, maka semua akan menyatakan tidak layak menjadi penerus dari karya Sang Guru yang agung. Latar belakang mereka kampungan, pendidikan mereka hampir-hampir nggak ada, belum lagi karakternya. Karakter itu yang sifat bawaan, seringkali nggak hilang sampai kita mati. Simon Petrus seorang emosional, nggak sabaran. Andreas hanya ikut-ikutan, tidak punya leadership. Yakobus dan Yohanes punya ambisi pribadi dan menggunakan pemuritannya untuk keuntungan diri. Thomas orang yang pintar tetapi selalu mempertanyakan imannya. Bagaimana bisa ikut Yesus? Matius mempunyai latar belakang yang gelap karena hidup sebagai pemungut cukai dan seterusnya. Dan kalau kita melihat bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, Yesaya seorang yang dipanggil menjadi nabi. Dan ketika Allah menampakkan diri kepada Yesaya, Yesaya terpesona karena dia bisa melihat hadirat Allah. Dan apa yang dia rasakan? Apakah dia sangat bahagia? Enggak. Dia ketakutan, hatinya gentar. Dia mengatakan apa? Celakalah aku binasa. Aku ini seorang yang najis, dan aku hidup di tengah-tengah bangsa yang najis. Aku ini orang berdosa. Tapi apa yang Tuhan mau? Dia mengutus malaikatnya. Malaikat itu mengambil api, bara api dari mezbah, dan membawa kepada Yesaya dan menyentuhkan api itu ke dalam mulutnya. Dan Tuhan berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Berdasarkan sikap Tuhan ini, maka seorang imam di dalam misa pun selalu ingat bahwa walaupun dia imam, dia tetap berdosa. Maka kalau imam membawa persembahan, sesudah dia mempersembahkan itu, dia mencuci tangan. Imam mencuci tangan bukan karena tangannya kurang bersih, tapi itu satu ritual. Dan ada satu doa yang diucapkan imam yang tidak didengar oleh umat. Doanya bunyinya begini, ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosaku. Imam mencuci tangannya dengan mendoakan itu, sambil mengingat akan apa yang diperbuat Allah kepada Nabi Yesaya. Dan juga sebelum imam menyambut kemuni, mendahului umat, imam mengucapkan satu doa hening di dalam hati.
yang juga tidak Anda dengar. Antara lain bunyinya, Tuhan, bebaskanlah aku dari segala kejahatan dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang kudus ini. Semoga aku selalu setia pada perintah-perintah-Mu dan janganlah membiarkan aku terpisah daripada-Mu. Dan ketika umat diperlihatkan tubuh Kristus, umat pun berdoa, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Kenapa? Karena kita ini najis. Tetapi bersabdalah sepatah kata saja, maka jiwaku akan sembuh. Ini pun berdasar pada pengenalan akan Allah yang seperti itu. Kalau Allah mau menyelamatkan kita, maka Dia membantu kita. Maka Allah disebut Maha Rahim. Dengan kata lain, kalau Tuhan menghendaki sesuatu dari Anda, maka kelemahan-kelemahan Anda pun, termasuk dosa-dosa kita pun, dapat menjadi jalan bagi Tuhan untuk membuat kita dekat dengan Dia. Maka Yesaya pun berkata kepada Tuhan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Bukan karena merasa diri mampu, tapi dia percaya kepada Tuhan yang begitu baik. Dalam Injil, kita mendengar Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus setelah mereka dipanggil menjadi penjala manusia, dikatakan di Injil, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, yaitu perahunya, rumahnya, pekerjaannya, keluarganya, lalu mengikuti Yesus. Mereka rela diproses. Mereka tidak langsung jadi sempurna, tapi mereka rela diproses. Maka pesan bagi kita, jangan takut akan kelemahanmu, tetapi jawablah bila Dia memanggil. Sangat disayangkan bahwa berbicara tentang panggilan, orang selalu berpikir tentang uskup, tentang romo, tentang suster, tentang bruder. Padahal panggilan itu ditujukan kepada semua orang percaya yang karena pembaptisannya menyerahkan diri kepada Kristus. Panggilan untuk ikut Yesus bukan hanya untuk para pejabat gereja, tapi kita semua diminta ambil bagian di dalam karya Kristus. Di mana karya Kristus sekarang? Yaitu karya gereja. Karena gereja adalah satu-satunya lembaga atau figur yang menjadi wajah kelihatan dari Kristus di dunia ini. Ambil bagian di dalam karya gereja. Katakan kepada Tuhan hari ini, Tuhan, inilah saya. Pakailah diri saya. Apapun latar belakang Anda, masing-masing Anda bisa berbuat sesuatu. Hal yang utama kita ngomong di sini yaitu komitmen. Kenapa Tuhan berkenan memanggil orang-orang yang latar belakangnya tidak beres itu, dan Dia tetap mau supaya murid-muridnya ini menjadi pengikutnya? Karena Yesus melihat bahwa sekalipun mereka ini orang-orang yang tidak sempurna, ada kualitas komitmen di dalam diri mereka. Dan komitmen hanya bisa dimiliki oleh orang yang tidak selfish, orang yang tidak cinta diri berlebihan. Komitmen hanya bisa dimiliki oleh orang yang rela berkorban, tidak merasa rugi untuk berkorban. Dan kalau Anda mau menilai seseorang, apakah dia ini bisa dipercaya, lihatlah dalam komitmen-komitmen dia. Perlihatkanlah komitmen-komitmen Anda, dan saya bisa mengatakan Anda kualitas
pribadi seperti apa, dan Anda mempunyai hidup yang seperti apa. Itu kata seorang ahli. Kita diajar sejak kecil untuk pegang janji. Kalau kita janji, kita pegang. Kita janji datang, kita datang. Kita janji meeting, kita meeting. Kita janji untuk bantu, kita bantu. Karena kita sadar apa yang kita janjikan itu suatu komitmen. Tapi orang yang tidak mempunyai dasar sacrifice, tidak punya dasar keteguhan pribadi, dia akan gampang berubah. Begitu tidak nyaman, begitu gak suka pada orang, dia mundur. Tuhan selalu memilih orang-orang yang mempunyai kualitas, mampu untuk komitmen. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita meneruskan panggilan yang Tuhan berikan pada kita untuk ambil bagian dalam karya gereja. Bukan besar kecilnya, tapi komitmennya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.